Cindy, lu tau nggak itu apa? Ini sebelah kiri apa? Jantung ya? Iya, jantung. Hah? Kayak gue sakit jantung dah. Ngawur lu. Iya, sakit dari kiri gue. GERD kali itu. Hah? Iya, GERD. Iya, GERD. GERD itu apa? Gastroesophageal reflux disease. Sobat TVUI pernah dengar istilah GERD? Atau sama kudetnya kayak aku yang gak tahu apa itu GERD? Tenang-tenang, habis ini kita bakal ajak sobat untuk kepoin tentang GERD. Tapi sebelum kita kepoin GERD lebih lanjut, yuk kita tanya mahasiswa UI, kira-kira mereka tahu nggak ya GERD itu apa? Enggak. Nggak tahu. Enggak tahu. GERD. Mau nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu apa? Nggak tahu juga. Pertama kali dengar ya? Iya, baru pertama kali. Nggak tahu. Itu tuh Yang lambung bukan sih? iya, Penyakit? Iya, yang mirip mah itu. Jadi teman-teman taunya GERD itu yang sakit lambung. Iya. Iya, kayak asam lambung ya? Oh ya, pernah ngalamin gak sih? Belum Enggak. pernah. Oh nggak pernah. Tapi kayak saudaraku ada sih Iya. yang meninggal gara-gara asam lambungnya udah kronis banget. Agar kita bisa lebih memahami apa itu GERD, kita ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo alias RSCM. Kita mau ngajak Sobat TVUI ngobrol bareng dokter spesialis penyakit dalam yang juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran UI. GERD itu adalah suatu semua keluhan yang diakibatkan reflux, isi lambung ke kerongkongan atau bahkan bisa sampai ke mulut. Jadi keluhan-keluhan yang ditimbulkan akibat naiknya isi lambung tersebut. Keluhannya itu bisa berupa heartburn, dada terasa panas, terus ada rasa pahit di tenggorokan, seperti susah bernafas, ada nyeri dada juga. Tentunya kita harus menyingkirkan dulu ke arah serangan jantung. Nah, jika bukan jantung, berarti kemungkinan itu GERD. Oh, jadi itu yang dimaksud GERD. Hayo Sobat TVUI, ada yang pernah merasakan gejala-gejala GERD nggak? Sebaiknya segera berobat ya, nggak boleh mager. Soalnya bisa berakibat fatal loh. Nih, kita simak penjelasan dari dokter kakak. Tapi nggak perlu panik dulu. Panik juga bisa memperparah GERD. Namun memang kita harus mengobati GERD ini. Karena kalau tidak diobati, GERD itu bisa menyebabkan kondisi namanya Barrett esophagus. Barrett esophagus itu adalah perubahan dari si muka esofagusnya menjadi metaplasia intestinal. Itu adalah keadaan sebelum cancer, pre-cancer. Nah, itu ada stepnya. Jadi kalau ada Barrett bisa kita obati dulu tanpa operasi. Tapi kalau sudah menjadi cancer, nanti dari Barrett kalau nggak diobatin lagi bisa menjadi kanker esofagus. Nah, itu yang harus dioperasi. Terus komplikasi lainnya adalah kalau terjadi peradangan terus-menerus di kerongkongan atau esofagus tersebut bisa menyempit. Jadi pasien tidak bisa masuk makanan, tidak bisa menelan makanan. Setiap makan muntah, seperti itu. Terus ada lagi komplikasi ekstra usus, misalnya dia sering aspirasi karena makanan naik ke atas, asam lambung naik ke atas, dia bisa ketelan ke paru-paru, bisa jadi infeksi paru-paru, kadang-kadang bisa menjadi asma. Terus kalau ke gigi, giginya menjadi tidak baik ya, sering ada banyak karang gigi, kuning, terus juga radang tenggorokan, seperti itu. Batuk-batuk lama, sudah berobat ke dokter paru-paru, diperiksa, paru-parunya bagus, ternyata batuknya karena batuk reflux atau istilahnya kalau di dokter THT itu LPR, laryngopharyngitis reflux gitu. Itu semua diakibatkan oleh GERD. Ya kan, ngeri banget sobat. Tapi apa sih yang menyebabkan GERD itu sendiri? Bagian besar itu 90% adalah dari asam lambung. Sisanya bisa dari bile atau padu, bisa juga dari makanan yang naik ke atas. Atau bukan hanya makanan, tapi isi lambung tersebut yang naik ke atas maksudnya ya. Misalnya karena produksi asam lambungnya yang berlebihan, terus pengosongan lambungnya yang lama, misalnya pada pasien-pasien dengan adanya diabetes mellitus atau kegemukan, atau juga pada pasien-pasien dengan olahraga yang kurang,
pasien yang ada gangguan masalah psikologis, nah itu gerakan pengosongan lambungnya menjadi terhambat. Wah, ternyata penyebabnya itu sobat. Tapi sobat tahu nggak sih kalau salah satu faktor pemicu GERD itu adalah stres loh sobat kepo. Betul, pengalaman saya juga pekerjaan tertentu, misalnya orang di bagian marketing, biasanya akhir bulan atau awal bulan dia stres, kan berhubungan dengan target. Terus mahasiswa yang terkejar deadline, misalnya skripsi, nah itu pada GERD semua itu. Ada juga yang nggak dipengaruhi oleh psikologis, misalnya pasien-pasien yang obes, gemuk, seperti itu ya. Terus yang merokok, yang minum kopi, nah itu harus kita edukasi, kita nasihatin untuk pola hidupnya menjadi lebih baik lagi. Lalu, gimana ya cara mencegah terkena GERD? Yang pertama, jaga pola hidup sehat. Seperti makan dengan teratur dan jangan lupa sarapan. Kedua, hindari rokok, alkohol, dan juga stres. Ketiga, berolahraga. 4, sehabis makan jangan langsung tidur. Tunggu kira-kira 2 jam untuk menghindari naiknya asam lambung ke kerongkongan. Lalu bagaimana jika sobat kepo sudah terlanjur terkena GERD? Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Selain itu, sobat kepo juga harus mengkonsultasikannya ke dokter supaya mendapat penanganan medis yang tepat. Siap sedia obat, lalu tidur dengan menggunakan 2 bantal. Hindari makanan yang dapat memicu asam lambung berlebih. Hindari buah asam seperti tomat dan jeruk. Kemudian, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Itu dia serba-serbi GERD. Sampai ketemu di episode Lo Kepo selanjutnya. Stay kepo.